Alright, so here are sample of thesis statements or main idea in an essay. For example, the first sentence, people join a political party for many reasons. Yeah, that is a kind of thesis statement. So people, it means it can mean society or people in terms of individual person. Ya, they join a political party, partai politik, karena beberapa alasan atau mereka masing-masing memiliki alasan. Alasan-alasan itu ya kalau kita kelompokkan akan menjadi setidaknya misalnya ada 3 alasan besar mengapa seseorang join a political party. Why someone join party A instead of join party B, for example. Yeah, they have certain reason, and based on the general reason, the people can join based on certain factors. Ya, mungkin karena faktor figur atau tokoh publik yang ada di sana. Yang kedua bisa jadi karena partai ini banyak sekali kontribusinya yang dirasakan di sekitarnya atau di masyarakat atau di kelompok masyarakat tertentu. Dan yang ketiga mungkin karena memang partai ini sangat aktif sehingga mudah dikenal oleh masyarakat. Nah, misalnya alasannya seperti itu. Jadi ada beberapa alasan yang bisa teman-teman paparkan di sini dan jelaskan ya dari 3 alasan itu. Nah, ketika thesis statementnya seperti ini, Anda bisa mengambil tidak harus banyak ya item-item yang dijelaskan. Kalau tadi yang saya jelaskan kan hanya ada 3 alasan saja boleh ya. Jadi thesis statement boleh menyampaikan dengan kata-kata many di sini ya, many reasons. Atau Anda lebih spesifik boleh for 3 reasons. Anda membatasi hanya 3 alasan saja boleh. Atau Anda bilang many reasons juga boleh, tapi nanti untuk pembahasannya hanya diambil 3 saja, misalnya 3 item untuk menjelaskan atau 3 reasons. Nah, jadi untuk thesis statement ini harus berupa kalimat ya, seperti yang teman-teman lihat di kalimat pertama. Ya, ingat bahwa kalimat itu terdiri dari subjek dan verb minimal. Jangan sampai terkecoh karena kadang kita menganggap kumpulan kata atau group of words itu pasti sebuah kalimat. Padahal belum tentu. Ketika group of words itu tidak mengandung minimal subject and verb, maka itu bukan kalimat. Bisa jadi itu hanyalah sebuah frasa. Jadi please notice if you make a thesis statement, you should make it in the form of a sentence. In the form of a sentence, it means that it should contain subject and verb. Nah, di kalimat pertama ini, subjeknya people dan join sebagai verbnya. Oke, yang kedua, prinsip yang harus dipenuhi adalah thesis statement harus berupa sebuah opini. Nah, kita lihat di kalimat pertama ini sebuah opini bukan? Ya, itu adalah sebuah opini. People join a political party for many reasons. Itu adalah opini kita. Many reasons-nya itu adalah gagasan kita yang sesungguhnya ingin kita sampaikan tentang people joining a political party. Boleh tidak kita mengambil topik yang sama, tapi kita membuat thesis statement yang berbeda. Bisa? Contohnya bagaimana? Ya, misalnya topiknya masih sama tentang political party. Ya. Nah,
Bagaimana thesis statement-nya? Misalnya, kita tidak mengaitkan dengan alasan orang join sebuah political party, tapi kita mau mengambil sisi lain. Ya, misalnya, political party can be successful because of some factors. Nah, Anda bisa mengatakan seperti itu. Jadi, faktor-faktor apa saja yang membuat sebuah partai politik itu sukses di sebuah negara, misalnya gitu. Jadi, nanti Anda bisa paparkan dari faktor apa, apakah faktor pendanaan yang besar itu menjadi satu aspek yang penting untuk kesuksesan sebuah partai politik, kemudian figur misalnya, figur yang ada di dalam partai itu, ataukah program-programnya. Nah, jadi Anda bisa paparkan masing-masing faktor yang berpengaruh untuk kesuksesan sebuah political party. So, dari satu topik kita bisa membuat berbagai macam main idea atau thesis statement, tergantung mana yang menjadi interest kita untuk kita tulis. Oke, jadi itu poin tentang thesis statement yang kedua, yaitu bahwa sebuah thesis statement harus mengandung sebuah opini. Jadi kalau itu hanya berupa definisi saja, maka itu belum bisa dikatakan sebuah thesis statement. Definisi seperti apa, Miss? Contohnya, kita mendefinisikan political party. A political party is a group of people that has a certain goal to achieve a certain position in the society or in the country, for example. Nah, kalau seperti itu, maka itu belum bisa kita sebut sebagai thesis statement, karena itu hanyalah berupa definisi. Jadi, thesis statement tidak boleh berupa definisi, dan tidak boleh hanya berupa fakta. Ya, misalnya fakta itu seperti apa? Fakta itu misalnya there are 100 political parties that join in this general election. For example, ya. Jadi there are berapa tadi? 100 political parties that join this general election. That is only a fact. Itu hanyalah sebuah fakta. Jadi sebuah fakta tidak bisa menjadi sebuah thesis statement. So, teman-teman kalau menulis thesis statement nanti harus hindari yang sifatnya berbau fakta seperti itu. Nah, teman-teman harus ingat bahwa di dalam thesis statement harus mengandung satu idea yang nanti bisa kita develop ke dalam beberapa paragraf berikutnya. Nah, kita lihat di contoh yang kedua. Consuming artificially sweet beverage is harmful to your health. Oke, mengkonsumsi minuman yang manis, ya, minuman buatan, ya, seperti minuman kaleng, misalnya, itu berbahaya bagi kesehatanmu. Is this a fact or an opinion, everybody? Ya, ini bisa kita kembangkan lebih lanjut. Dan ini adalah sebuah opini. Ya, bisa jadi bagi seseorang yang suka minuman manis dan berbahan pengawet, ya, gitu ya. Mereka akan menolak pendapat ini. Nah, jadi ada pendapat lain di samping pendapat ini, ya, bahwa itu sebuah pendapat bisa kita cek mungkin dengan cara seperti itu. Ada nggak orang lain yang mereject hal ini?
Nah, kalau masih ada yang kemungkinan dia mereject atau menolak asumsi atau anggapan ini atau statement ini, berarti itu adalah sebuah opini. Tapi kalau sudah tidak ada yang bisa mereject, seperti tadi, ada 100 political parties yang bergabung ke dalam event general election atau pemilihan umum kali ini. Nah, maka pernyataan itu tidak bisa di-reject lagi. Karena apa? Ketika kita melihat datanya memang jumlahnya 100, ada 100 political party. Artinya itu ada sebuah fakta yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah, ketika yang nomor 2 kita di sini bandingkan, consuming artificially sweet beverage is harmful to your health. This is an opinion because actually there are some people that may not agree with this statement. Ya, bagi mereka yang mendukung minuman-minuman manis dan berbahan pengawet, mereka tidak setuju dengan itu. Bisa jadi seperti itu kan? Nah, untuk itu di sini bisa kita jadikan sebagai thesis statement karena mengandung opini, ya, mengandung argumen. Ya. Sehingga ini bisa dikembangkan ke dalam paragraf-paragraf berikutnya. Dengan cara apa kita bisa mengembangkan? Ya, misalnya kita dengan memunculkan satu pertanyaan dari statement ini. Nah, pertanyaannya misalnya, kenapa kok harmful? Why this is dangerous? Why this is harmful for our health? Nah, dari pertanyaan itu kemudian kita bisa mengembangkan ke paragraf-paragraf berikutnya. Oh, ada beberapa alasannya nih kenapa kok harmful. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, 1, 2, 3 itu kita bisa jadikan bisa pecah ke dalam paragraf-paragraf berikutnya, yaitu paragraf-paragraf penjelas dari thesis statement kita. Oke ya, teman-teman. I hope you understand about this. Kemudian kita lihat di contoh yang ketiga. Villagers coming to cities often find that urban life is not a happy one. So, villagers itu ya orang-orang yang berasal dari pedesaan datang ke kota. Mereka sering menemui atau menemui fakta-fakta atau melihat atau memandang bahwa kehidupan di kota itu bukanlah sebuah kehidupan yang menyenangkan. Yeah. So this is just an opinion. Yeah, this is again not a fact. Yeah, actually because they are villagers, maybe they say like that. Yeah, it's okay to say like that. This is an opinion. So it can be a thesis statement as well. So to make it easy and to memorize it very well, you just memorize that a thesis statement is actually a kind of argument. Yeah, so when you state an argument and you have some explanation about this argument, so you got the thesis statement. So you get your thesis statement. So creating a thesis statement is very easy. Let's see number 4. Living in the village is better than living in the city. Yeah, this is a kind of our assessment. Ya, sebuah penilaian bahwa living in the village is better. Nah, pertanyaannya kemudian in what case or in what terms living in the village is better than living in the city. Nah, itu yang akan menjadi bahan bagi Anda untuk menjelaskan di paragraf-paragraf selanjutnya. Kemudian yang terakhir, school children should not be allowed to bring their mobile phones in the classroom. Ya, ini adalah satu statement yang seolah seperti sebuah peraturan, ya. Jadi ini juga bisa dijadikan satu pokok argumen kita yang kemudian nanti bisa dikembangkan. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya kenapa kok tidak boleh gitu membawa mobile phones ke dalam kelas. Nah, itu yang akan kita jawab di paragraf-paragraf berikutnya. Jadi,
Kalau Anda bingung bagaimana mengembangkan paragrafnya, maka di thesis statement itu